Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara kita bekerja dengan menggunakan sebuah tool yang ada di Y2 Framework yang bernama Gi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang sangat penting juga, yaitu application struktur. Nah, untuk referensinya nanti di sini saya mengambilkan dari modul dan juga dari website resminya Y2 Framework itu sendiri. Di sini juga sudah lengkap untuk bagaimana dokumentasinya untuk struktur aplikasi. Di sini ada komponen aplikasi, ada controller, ada model, ada views dan juga filter dan juga banyak lagi. Di sini nanti kita akan bahas di sini. Oke, kita langsung saja untuk membahas mengenai application struktur pada Y2 Framework. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bagian overview. Pada bagian pertama ini ada overview. Jadi aplikasi Y2 itu dia menganut pola desain MVC atau model view controller. Jadi sepertinya tidak hanya Y2 framework saja yang sudah menganut pola desain MVC ini. Beberapa framework PHP seperti Laravel, ada CodeNetter dan juga Symfony itu dia sudah menganut pola desain MVC. Karena dengan menerapkan pola desain MVC ini itu dia menjadi lebih terstruktur ya, jadi nantinya lebih efisien dalam pengembangan atau proses developmentnya. Untuk yang bagian MVC pertama yaitu ada model. Di sini model itu dia bagian yang mengelola data atau berhubungan langsung dengan database, itu pakainya model ini. Serta di dalam model itu dia juga ada aturan-aturan ya di sini. Jadi rule misalnya namanya harus panjangnya berapa, pakai string atau integer, itu nanti ada di rule ini atau di aturan-aturan yang ada di model. Selanjutnya ada view. Nah, view ini itu dia bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Jadi intinya dia berkaitan dengan tampilan. Misalnya ketika ada daftar produk, daftar artikel, itu ditampilkannya kepada user itu pada view ini. Selanjutnya ada controller. Controller ini itu biasa dikatakan dia itu yang menghubungkan antara view dan juga model. Jadi ketika user melakukan request, nah yang pertama kali menerima itu adalah controller ini. Kemudian controller ini itu dia akan mencatat dan dia akan melakukan merubah atau masukan ya di sini, dan dia akan meneruskannya ke model untuk diproses. Jadi datanya akan diproses, apabila sudah sesuai nanti akan dikembalikan ke controller dan ditampilkan ke view dalam bentuk misalnya informasi atau data. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, selain MVC, sebuah aplikasi Y2 itu ada yang namanya entry script. Jadi dia itu bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka itu adalah awal dari semua request ke aplikasi. Contohnya ya di sini ada, coba kita ke web. Ya. Nah di sini ketika kita akses basic/web, nah di sini itu sebenarnya dia mengakses entry script, yaitu index.php. Di sini ada index.php ya karena dia basisnya PHP. Nah, sama saja kan di sini. Yang sebenarnya web ini itu dia mengakses entry script itu. Jadi awal dari semua request. Jadi awal dari semua request ke aplikasi itu adalah entry script ini. Jadi yang pertama kali untuk defaultnya ya. Selanjutnya ada object application. Object aplikasi ini itu dapat diakses secara global. Nah dia digunakan untuk memenuhi request. Nah di dalam object aplikasi ini itu dia juga terdiri dari beberapa komponen aplikasi. Ya bentuknya objek-objek ini sama. Dia juga untuk memenuhi request. Jadi ini seperti konsep object oriented ya. Jadi berbentuk objek-objek begitu. Jadi apabila ingin belajar framework itu alangkah baiknya paham tentang konsep dari object oriented programming terlebih dahulu untuk lebih baiknya. Selanjutnya ada modules. Modules ini itu dia paket yang di dalamnya terdapat MVC. Jadi modul ini nantinya itu akan lebih memudahkan ketika kita bekerja dalam tim. Jadi aplikasi itu dibagi dalam beberapa modul begitu. Jadi aplikasi ada modul jadi dapat dibagi ke dalam tim. Jadi
akan lebih memudahkan nantinya ketika ingin membuat aplikasi. Selanjutnya ada filter. Nah, filter ini itu dia mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Jadi begini, ketika misalnya kita mengakses web toko online, bisa dikatakan ini fitur authorization ya. Jadi ketika user sudah login, dia dapat mengakses apa, misalnya dapat melakukan check out, melakukan pembayaran. Nah, tapi ketika user belum login, dia hanya bisa melihat preview dari produknya itu sendiri. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi user mengakses apa itu difilter, jadi dicek ya. Itu masuknya di filter ini. Selanjutnya ada widget. Nah, widget ini itu dia berkaitan dengan tampilan lah istilahnya. Jadi dia itu mempermudah pembentukan tampilan. Contoh di sini ada website resminya ya. Di sini kita ke dalam widget. Nah, di sini ya, apabila kita klik di sini ada terlihat bahwa ini ada grid view, ada list view, ada detail view. Jadi di sini itu berkaitan dengan tampilan. Ini ada, selanjutnya ada form juga, ada menu. Di sini juga untuk widgetnya juga banyak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur aplikasi pada Y2. Selanjutnya yaitu struktur aplikasi pada Y2. Nah, di sini pertama kali aplikasi diakses, dia akan mengakses yang namanya entry script ini. Jadi dia awal dari semua request ke aplikasi itu pakainya ini, entry script. Selanjutnya, entry script ini itu dia membuat object application atau mengakses object application ini. Jadi setiap entry script itu pasti akan membuat object application ini. Dan object application ini itu dia boleh punya beberapa application komponen atau bisa juga tidak punya application komponen sama sekali, itu juga bisa di sini. Selanjutnya pada application ini, object application ini itu dia bisa punya beberapa modul, dan di dalam modul itu dia punya beberapa modul lagi. Jadi dia juga boleh atau bisa tidak punya modul. Dan application ini itu dia harus punya minimal satu controller atau boleh punya lebih ya. Jadi dia harus ada controllernya minimal satu atau bisa lebih. Selanjutnya controller ini itu dia bisa mengaktifkan filter. Jadi ketika dia ingin melakukan pengecekan, misalnya seperti tadi, misalnya apakah usernya sudah login atau belum. Jika sudah login dia bisa mengakses apa, jika belum dia bisa mengakses apa, itu pakainya filter. Jadi controller ini itu dia bisa mengaktifkan filter ini. Dan juga boleh atau bisa tidak punya filter sama sekali, itu juga boleh. Nah, di sini terlihat bahwa di sini ada konsep MVC ya di sini, bahwa controller ini itu dia bisa mengakses model atau bisa tidak sama sekali, itu juga bisa. Begitu juga dengan view, dia controller ini itu dia bisa tidak mengakses view atau juga bisa mengakses beberapa view. Nah, di sini model itu juga bisa mengakses view ya. Di sini. Nah, di sini controller juga bisa mengakses view atau bisa tidak punya atau bisa tidak mengakses view sama sekali. Contohnya ketika misalnya kita tidak butuh tampilan, misalnya berbentuk visual, itu kita tidak pakai view, itu juga bisa. Nah, di dalam view ini itu juga ada beberapa komponen seperti widget, ada asset bundle. Widget ini itu dia seperti yang sudah dijelaskan di sini, dia itu untuk mempermudah pembentukan tampilan atau pembentukan view. Jadi view ini boleh punya beberapa widget dan boleh tidak punya sama sekali.
Selanjutnya view ini juga bisa punya beberapa aset bundle dan juga bisa tidak punya sama sekali. Aset bundle ini itu yang berkaitan dengan file seperti CSS, JavaScript, image, video itu diletakkan di aset bundle ini. Coba kita lihat. Nah, di sini itu aset ini itu dia berupa CSS file. Ada JavaScript file, ada image, video file dan juga lain sebagainya di situ. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang entry script. Oke, selanjutnya yaitu ada entry script. Nah, entry script ini itu dia adalah mata rantai pertama ya dari aplikasi Y2. Nah, pada bagian overview tadi sudah dibahas secara singkat ya bahwa entry script ini itu awal dari semua request. Coba kita lihat. Awal dari semua request ke aplikasi itu pakainya entry script ini. Jadi rantai pertama dari aplikasi Y itu adalah entry script. Nah, setiap aplikasi Y baik aplikasi web maupun konsol. Jadi Y2 ini itu dia tidak hanya web saja ya, tapi dia juga bisa aplikasi konsol sebenarnya. Dia harus memiliki satu entry script. Jadi wajib ya di sini harus memiliki satu entry script karena dia rantai pertama. Yang pertama kali diakses itu ada entry script ini dan defaultnya itu adalah index.php. Nah, di sini biasanya itu dia bernama index.php. Nah, file ini itu harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Nah, kita coba ke Visual Studio Code. Nah, di sini ada folder bernama web. Nah, web. Kemudian di sini ada index.php. Nah, ini semua itu ada index.php yang pertama kali diakses atau pertama kali awal dari semua request ke aplikasi itu adalah index.php ini. Jadi dia hanya bisa, coba kita lihat, dia hanya harus diletakkan dan dia itu dapat diakses dari jaringan web. Jadi di sini yang berada di web, directory web ini itu dia bisa diakses dari jaringan web. Di jaringan web ini misal. Nah, pada index.php ini itu yang pertama kali diakses. Nah, pertama di sini dia itu mendefinisikan konstanta global. Konstanta global itu ya ini itu define y_debug. Ini itu adalah konstanta. Define y_env konstanta. Selanjutnya di sini ada dia itu meregister Composer Autoloader. Nah, di sini ada Composer Autoloader ya di vendor /autoload. Kita coba lihat di vendor. Kemudian autoload. Nah, di sini ya filenya di sini. Nah, autoload ini apa? Jadi autoload ini itu jadi sebenarnya Y2 itu punya banyak library ya. Di sini coba kita lihat. Nah, di dalam vendor ini dia punya banyak library. Nah, tapi dia itu tidak diaktifkan. Jadi yang diaktifkan itu adalah library yang digunakan saja. Jadi meskipun Y2 itu punya banyak library, dia hanya dikenali di awal dan tidak di load. Jadi gunanya yaitu autoload tadi untuk mengaktifkan library yang digunakan saja. Oke, selanjutnya di sini ada dia mengikut sertakan kelas Y. Kelas Y ini ya. Ada di vendor, resolve, Y2, kemudian Y.php ini adalah kelas Y. Selanjutnya ada memuat konfigurasi aplikasi. Jadi semua konfigurasi aplikasi itu ada di config/web.php. Nah, coba kita lihat di dalam config kemudian web. Nah, jadi kalau kita pernah ingat ya pada percobaan sebelumnya bahwa kita memasukkan cookie validation key itu juga di sini. Ketika kita tidak memasukkan cookie validation key, maka yang terjadi yaitu adalah error. Di sini
sebelumnya juga kita telah menambahkan saat kustomisasi GUI di sini juga kita menambahkan di sini. Jadi semua konfigurasi itu di folder atau directory config kemudian web.php ini. Selanjutnya dia itu membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi. Nah di sini ya, coba kita lihat di index. Nah jadi dia new ini itu dia menginstansiasi objek, membuat objek. Nah, jadi ketika objek aplikasi ini dijalankan, maka dia akan menggunakan konfigurasi yang ada di file web.php ini. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya dia memanggil fungsi y/base/application run untuk memproses permintaan tadi ya ini config ini. Dia variabel ini. Nah, sebagai catatan, jadi selain dapat digunakan membuat aplikasi web, Y ini itu juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Jadi tidak hanya web ya, web application, tapi juga aplikasi konsol juga bisa pada Y2 framework ini. Nah, ini tadi ya yang ada define ini adalah konstantanya tadi. Kemudian require ini itu auto load-nya. Kemudian di sini itu Y kelas kelasnya di sini. Kemudian di sini ada untuk semua konfigurasi ya, konfigurasinya itu di web.php ini itu di sini itu ada untuk membuat konfigur dan menjalankannya di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang application. Selanjutnya yaitu ada application. Nah, application ini itu dia merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2 ini sendiri. Setiap aplikasi Y2 itu punya sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Tadi ya di sini coba kita lihat. Nah, dia new ini itu dia di sini kan ada application. Jadi dia itu membuat objek application kemudian di run. Nah, di run ini itu yang dijalankan yaitu ini web konfigurasi web.php ini itu dijalankan. Coba kita lihat lagi. Nah, untuk dapat mengakses secara global objek aplikasi ini itu dia bisa diakses dengan menggunakan ini ya. $2.2 $app. Selanjutnya konfigurasi dari application itu juga dimuat bersamaan dengan membuat application di entry script. Dan file konfigurasinya itu, nah pada di sini saya menggunakan basic template ya untuk menunjukkan struktur aplikasinya ini. Sepertinya untuk yang advanced template itu nantinya akan berbeda lagi. Nah di sini ya dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script. File konfigurasi untuk basic template itu defaultnya bernama web.php. Jadi semua konfigurasi nanti di web ini. Jadi dia mengikut sertakan pada entry script ini, mengikut sertakan ini konfigurasinya. Nah, file konfigurasi itu berisi properti, ada komponen, ada modul, dan yang digunakan oleh aplikasi komponen. Coba kita lihat. Nah, di sini ya ada properti, ada ID basic di sini, base path-nya di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang application property. Ya baik, selanjutnya application property. Nah, jadi properti dari aplikasi Y2 ini itu dia bisa diakses melalui Y.2.2 $app. Kemudian nama propertinya apa di sini? Coba kita lihat. Nah, di sini ada require property dari aplikasi Y. Jadi yang pertama itu dia ada ID propertinya. Dia itu menyimpan ID dari aplikasi.
ID ini itu dia bersifat unik dan digunakan untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Jadi misalnya kita punya beberapa aplikasi, kita bisa menginputkan ID-nya ini berbeda-beda karena di sini dia itu unik dan dia itu menggunakan hanya alphanumerik untuk ID-nya. Selanjutnya yaitu ada basepath. Basepath ini itu dia properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasinya. Selanjutnya yaitu ada properti lainnya, misalnya name di sini untuk menyimpan nama aplikasi, ada komponen, ada modules, ada default route. Nah, default route ini itu dia untuk menentukan rute yang akan digunakan jika misalnya ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Jadi nilai default dari properti ini itu dia ada di nilai defaultnya. Apabila kita tidak men-settingnya di sini, kita bisa di set index itu. Misalnya di sini ya, coba kita lihat. Nah, ketika saya mengakses basic/web ini itu dia sebenarnya dia itu mengakses site, coba site index. Nah, jadi sebenarnya itu dia mengakses ini. Jadi sama saja ya apabila kita akses. Nah, jadi sebenarnya itu dia mengakses ini untuk nilai defaultnya. Oke, di sini kita coba untuk application property name-nya, kita coba ke dalam directory bernama config, kemudian web.php. Nah, di sini itu adalah ID-nya tadi. Untuk properti ID-nya namanya basic. Coba kita tambahkan my basic. Di sini ada misalnya kita coba name dan name. Oke, jadi di sini ada namanya sebenarnya tapi tidak diisi. Jadi semua ini itu dia tidak langsung semuanya digunakan. Jadi yang diaktifkan itu yang ingin digunakan saja. Di sini ada komponen. Coba kita lihat ya di sini. Ketika kita refresh, karena namanya tadi kita ganti, ini juga akan ganti dari yang namanya my application di sini jadi my shop. Selanjutnya yaitu ada default route. Jadi untuk defaultnya itu dia adalah ini. Coba kita ganti ya. Di sini misalnya kita tambahkan ya di sini default route. Yaitu coba arahkan ke, karena sebelumnya kita telah membuat ini ya controller mahasiswa. Coba lihat. Nah, di sini ada mahasiswa controller. Kita bisa arahkan di sini mahasiswa. Misalnya index. Nanti dia akan mengakses otomatis default route-nya itu dia mahasiswa /index itu. Tapi kalau kita tidak setting, dia adalah set index ini otomatis defaultnya itu. Oke, kita bisa kita enter. Kita coba ini ya, langsung kita hapus ini. Nah, di sini otomatis dia langsung mengarahkan ke form mahasiswa ya di sini. Data-datanya di sini otomatis diarahkan ke situ kalau kita tidak settingnya. Kalau kita sudah menyetingnya ini ya, maksud saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang application komponen. Selanjutnya yaitu ada application komponen ya di sini. Jadi sebuah aplikasi 2 itu dibentuk dari beberapa komponen. Dia yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager itu dia bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request.
Sementara komponen DB ini dia menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Bisa terlihat ya bahwa di sini di sini ada komponen ya. Nah, dalam komponen di sini ada request, ada catch, ada user, ada error handler, mailer. Ini itu adalah komponen. Jadi di sini ada DB ya, komponen DB, di mana komponen DB ini itu dia dalam direktori dir di sini ya, untuk melihat direktorinya dir ini. Kemudian ada db.php ini di sini ya berarti. Nah, jadi dia ada yang berkaitan dengan akses ke database, itu adalah komponen DB. Coba lihat. Nah, di sini ya. Ada URL manager, itu dia yang berkaitan dengan tadi bertanggung jawab menentukan rute dari sebuah request, itu adalah URL manager. Nah, di sini berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y2. Itu ada DB, dia itu mengolah hubungan atau akses dengan database, itu pakainya DB ini. Kemudian error handler, itu dia menangani error dan exception pada PHP. Jadi ketika kita terdapat error, itu dia yang menangani, itu adalah error handler ini. User, kemudian user di sini dia itu menangani autentikasi user, misalnya ada login tambah user, itu yang menangani ini. Selanjutnya yaitu ada controller. Nah, controller ini itu dia bagian dari MVC ya, yang sudah saya jelaskan pada overview tadi, yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan atau respon. Jadi controller itu dia menerima permintaan. Jadi ketika user mengirimkan sebuah request, itu yang menerima itu adalah controller ini, dan dia itu meneruskannya ke model. Ketika di dalam model itu dia diproses datanya. Misalnya mencari datanya sesuai dengan database atau tidak, itu di model. Masukkan hasil dari pemrosesan dari model ke queue. Jadi ketika model sudah selesai melakukan pemrosesan data tadi, dia dikembalikan lagi ke controller, kemudian diteruskan ke view untuk ditampilkan. Di sini misalnya kita membuat controller ya, jadi di sini ada controller ID-nya, ada kemudian diikuti controller, kemudian titik PHP. Jadi misalnya kita ingin membuat controller mahasiswa ya, kita coba lihat saja di sini ada controller. Nah, di sini ada controller bernama mahasiswa diikuti controller titik PHP. Jadi konsepnya begitu untuk membuat controller ini. Jadi nama controller ID-nya ada controller titik PHP untuk diikuti. Di sini merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Selanjutnya yaitu ada controller action. Di sini ya, sebuah controller itu dia dibentuk dari satu atau beberapa action. Nah, seperti yang sudah kita buat pada percobaan sebelumnya, yang pada modifikasi key, di situ ada beberapa action. Ketika kita sudah CRUT generator ya, sudah generate, itu dia akan membuat controller, dan di dalam controller itu dia ada action. Coba kita lihat saja. Kita ke controller, mahasiswa controller. Di sini ada action. Coba kita lihat action di sini. Action update, ada action untuk update, di sini ada untuk delete. Semuanya itu diatur di controller ini. Misalnya ingin create, action create. Jadi dia misalnya ingin menginputkan data, dia di create di controller, tadi langsung diarahkan ke model untuk diproses. Selanjutnya model akan dikembalikan ke controller dan ditampilkan dalam view. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Di sini ada pengguna action dari controller ini menggunakan root dengan format controller /action ID. Sebagai contoh, di sini ada create, ada kontrol jurusan, ada di sini dapat diakses melalui root jurusan /create. Oke, kita coba saja ya. Nah, di sini kan sebelumnya kita pernah
mengakses halaman controller mahasiswa ini ya. Coba kita ke mahasiswa ses. Nah, apabila kita akses gini, dia itu defaultnya, contoh di sini. Di sini apabila kita tidak setting di sini, defaultnya itu adalah index maksud saya. Di sini defaultnya index. Apabila kita tidak tambahkan di sini, apabila kita tambahkan nanti misalnya create. Nah, di sini otomatis dia akan ada form untuk membuat data mahasiswanya di sini. Jadi ketika kita ini hapus, maka otomatis dia defaultnya adalah index. Kemudian di sini ada action default, dapat diganti melalui properti default action. Default action ya seperti ini. Coba kita klik saja. Di sini ya. Di sini kita coba create. Public default action. Coba kita lihat lagi. Nah, oke, sudah kita save. Coba kita arahkan ke controller mahasiswa saja. Nah, ini nanti otomatis dia akan langsung ke create karena kita setting defaultnya itu create. Nah, apabila ini kita hapus, dia otomatis akan index untuk defaultnya. Jadi begitu konsepnya. Nah, oke, selanjutnya ada controller best practice. Di sini di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller ini itu biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap aksinya hanya berisi beberapa baris kode saja. Nah ya, jadi itu controller itu biasanya berukuran sangat kecil ya berarti. Jadi setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller ini itu dia mengakses data permintaan request seperti HTTP header, cookies, request, parameter, dan lain sebagainya. Jadi ketika user melakukan request, dalam hal ini dia di view melakukan request, yang pertama kali menerima itu adalah controller ini, itu dia menerima. Kemudian diteruskan ke dalam model untuk diproses data-datanya. Tadi kan di sini ada actionnya, berupa action, ada action delete, action create, itu dia yang menerima. Misalnya dia ingin update, dia ingin delete, itu nanti controller ini itu dia yang menerima requestnya. Dan controller itu dia juga dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Dia juga dapat menggunakan views untuk membentuk respons. Ya, jadi ketika hasil pemrosesan di model itu misalnya sudah selesai, jadi dia bisa dikembalikan ke controller, kemudian dia bisa membentuk respon keluaran. Jadi nanti untuk kemudian ditampilkan ke views tadi. Nah, seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam modelnya. Lebih baiknya itu controller ini itu tidak melakukan pemrosesan data. Kenapa? Karena tugasnya yaitu model yang memproses data. Lebih baiknya walaupun pada controller ini itu dia bisa menangani menangani proses data, tapi lebih baiknya dia ditangani di model ini. Nah, seharusnya tidak menggunakan kode HTML. Nah, ya, yang kalau kita berkaitan dengan tampilan itu seharusnya ya di views tadi, karena dia intinya itu views itu digunakan untuk tampilan. Jadi pada MVC ini itu semuanya itu ada fungsinya masing-masing. Dan jika kita meletakkan kode HTML pada controller itu juga sebenarnya kurang efektif ya, meskipun bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang models.
Selanjutnya ada models ya. Jadi model itu seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa model itu bagian dari arsitektur MVC atau model view controller. Nah, jadi model ini itu dia digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan dan logika bisnis. Jadi dia itu yang berkaitan dengan data atau dengan database, misalnya rule, misalnya panjangnya berapa, namanya harusnya seperti dia string atau integer, itu pakainya model ini. Nah, model itu dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun dia berdiri sendiri. Jadi dia itu tidak hanya berhubungan dengan database ya, tapi dia itu bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini ada kontak form ya, di sini modelnya. Nah, dia berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan database, tapi dia tetap berkaitan dengan data. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Nah, selanjutnya, sebuah model itu dia memiliki atribut. Ada atribut label dan validation rule. Coba kita lihat di dalam mahasiswa, model mahasiswa. Di sini ada atribut-atribut ya. Di sini ada nama tabelnya. Di sini ada rule-nya, misalnya panjangnya berapa, maksimalnya, ada dia string atau integer, itu pakainya di sini. Di sini ada atribut tabelnya. Di sini misalnya kita ingin ganti di sini ya untuk formnya. Nah, dari NRP kita ganti NRP mahasiswa. Jadi di sini kita langsung bisa ubah di sini tanpa kita ubah lagi di dalam views-nya. Contohnya di sini kita coba mahasiswa. Nah, otomatis ketika di formnya nanti dia di sini akan menjadi NRP mahasiswa. Nah, di sini dia otomatis NRP mahasiswa. Jadi atribut labelnya di sini. Misalnya tadi juga untuk rule-nya ya. Jadi ketika kita misalkan isikan kosong, nah di sini dia tidak dapat kosong karena ya tadi ada rule-nya. Jadi require, jadi diwajibkan untuk diisi gitu. Di sini juga kita misalnya kita ingin menghapus require-nya, jadi kita di sini bisa menghapusnya. Kita komen ya, kita kemudian refresh. Apabila kita coba isi ya di sini, ini dia langsung dia tidak ada pengecekan, tidak ada rule di sini, jadi bisa langsung. Nah, nanti ketika dimasukkan ke database ya datanya seperti itu apa adanya. Oke, di sini sudah. Nah, ini dibuat otomatis ya ketika kita mengenerate menggunakan key. Selanjutnya di sini ada atribut models. Di sini secara otomatis field dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Jadi otomatis sudah menjadikan seluruh field dalam tabel itu sebagai atribut. Selanjutnya ada atribut itu ditambahkan dengan cara membuat variabel. Di sini contohnya ya, di sini ada seperti array. Contohnya di sini ada array. Selanjutnya di sini ada models. Di sini atribut itu ditampilkan pada form tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, jika kita menggunakan key, semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Ya, kita generate dengan key. Tadi sudah otomatis di generate, ada tabel-tabelnya otomatis. Di sini ada validasi. Nah, di sini misalnya kita ingin namanya panjangnya maksimal berapa, minimal berapa, jadi dilakukan pengecekan. Nanti jika tidak dilakukan pengecekan ya nanti usernya memasukkan sembarang, jadi nantinya bisa berbahaya ya.
misalnya email di sini. Nah, proses validasi ini itu dapat diatur melalui method rules. Tadi method rule-nya ini ya, rules ini rule. Jadi yang berkaitan dengan aturan-aturannya itu di sini. Di sini. Selanjutnya ada model best practice. Jadi secara garis besar model itu dia berisi atribut yang mempresentasikan data. Jadi tadi ya atributnya di sini data. Jadi namanya email itu adalah data. Dapat berisi validation rule. Jadi tadi ada method rule di sini untuk menangani aturannya maksimalnya berapa gitu. Selanjutnya tidak mengakses request session environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Jadi, nah seperti yang sebelumnya ya, pada model ini itu dia memproses data tujuannya atau fungsinya. Tapi lebih baiknya itu tidak menggunakan kode HTML di dalam model itu sendiri. Karena kode HTML itu kan berkaitan dengan tampilan. Jadi lebih baik digunakan di views. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak dalam model. Selanjutnya ada views ya di sini. Baik, selanjutnya yaitu ada namanya view. View itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dia itu bagian dari MVC. Dia itu yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Nah, view ini itu dibentuk dari menggunakan gabungan dari kode PHP dan juga HTML. Bisa terlihat di sini ya bahwa dia itu gabungan dari PHP dan juga HTML. Nah, dengan pertimbangan keamanan. Jadi pada Y2 framework ini, pada view ini sudah terdapat fitur keamanan ya untuk menangani masalah itu cross-site scripting. Jadi ketika user nanti ingin menginputkan script atau kode-kode berbahaya nantinya sudah bisa diatasi dengan keamanan ini. Jadi ini ada metode y/helper/html encode ini sudah diatasi ini. Misalnya kita coba saja. Di sini ada view. Nah, oke. Nah, sebelumnya ini kan sudah ada HTML encode-nya. Jadi di sini sudah ada keamanan. Coba kita tambahkan di sini ya. Kita coba copy. Kita taruh di bawah. Nah, di sini coba kita ini hapus. Ini hapus. Kita buat JavaScript alert hello. Nah, di sini coba kita tambah script oke di sini. Bukan di sini, kita copy saja di sini, bukan di sini. Kita masukkan di sini itu misalnya model, kemudian ada namanya. Coba kita masukkan input ya di sini sembarang. Di sini misalnya tambah mahasiswa, misalnya di sini kecuali NRP kita masukkan sembarang. Di sini namanya kita coba emailnya sembarang. Nah, ini kan sangat berbahaya ya di sini. Bayangkan ketika orang lain atau user itu dia menggunakan kode-kode yang dapat membahayakan website kita. Nah, ini sangat berbahaya ya. Coba kita save dulu. Nah, di sini dia otomatis dijalankan ya karena tidak ada keamanannya ya, HTML encode ini tidak ada. Jadi otomatis dijalankan. Nah, tapi ketika kita menggunakan ini, coba kita tampilkan di sini. Encode. Di sini ada model ya, misalnya nama. Nah, di sini otomatis dia tidak dijalankan karena tapi ditampilkan. Coba kita lihat.
di sini otomatis dia ditampilkan dan tidak dijalankan. Nah, itu fungsinya tadi untuk keamanan. Nah, jadi sebuah view itu dia dapat merender. Jadi dia itu dapat merender dari controller ini. Nah, dia itu memanggil view dan menerapkan layout. Coba kita lihat di controller. Controller. Nah, di sini ya bisa terlihat kita ke bawah di view. Nah, di view ini dia itu sebenarnya itu merender view ini. Jadi tadi ya ketika data sudah selesai diproses dalam model, dia itu akan dikembalikan ke controller dan ditampilkan hasilnya di view ini. Jadi dia di render. Coba ke view. Nah, di sini ada view ya. Nah, ini render ini. Nah, render ini itu ada di sini misalnya render saja ya, dia digunakan untuk memanggil view dan menerapkan layout. Tapi ketika render parsial, dia ini memanggil view tanpa layout apapun. Ini parsial. Coba kita lihat saja di sini. Misalnya tambahkan parsial ya. Oke, parsial di sini sudah ada ya. Coba kita refresh. Nah, di sini dia sepertinya tidak ada CSS-nya ya langsung. Jadi ini itu untuk render parsial. Jadi, nah, tuh selanjutnya juga ada render ajak. Di sini memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Dia memanggil view tapi tanpa layout, tapi dia menggunakan JavaScript dan juga CSS. Nah, kemudian ada render file di sini. Nah, beberapa views di render dari sebuah controller itu sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula ya. Jadi di dalam contoh semua view yang dirender dari jurang kontrol ini diletakkan pada direktori jurusan. Nah, di sini sudah saya letakkan di direktori yang sama ya. Di sini kita bisa lihat di views ini ada satu mahasiswa ya, di sini itu sama direktorinya. Jadi untuk controller mahasiswa tadi. Selanjutnya yaitu layout. Nah, layout ini adalah view yang spesial. Jadi view yang spesial dia digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi. Contohnya di sini dia ada di layout, kemudian di main.php. Coba kita lihat ya di sini. Di layout, di main. Nah, di sini dia itu istilahnya menampilkan view yang spesial. Jadi untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view. Jadi misalnya ketika kita punya fitur menu ya. Jadi menu ini kan ditampilkan sama di setiap aplikasi, itu tampilannya sama. Tapi tadi view-nya berbeda-beda ya. View-nya itu isinya, datanya itu berbeda-beda. Tapi ini sama. Contoh saja kita misalnya di sini kita bisa buat tambahkan home-nya di sini. Misalnya di sini ada daftar. Nah, ya. Coba kita refresh. Nah, ini kan belum ada daftar sebenarnya. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada daftar. Jadi begitu. Untuk layout. Jadi dia itu sebagai template. Bisa dikatakan sebagai template. Oke, selanjutnya di sini ada di main.php tadi ya. Seharusnya selanjutnya ada filter. Nah, di filter ini itu dia digunakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action. Nah, di sini ya. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam mode behavior pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan itu adalah access control ini ya. Di sini ada misalnya dia ingin update, misalnya ketika user login itu dia bisa mengakses apa itu pakainya filter ini. Misalnya bisa mengakses script, bisa mengakses update itu pakainya filter. Nah, ini untuk rule-nya tadi. Coba kita lihat ya langsung bisa ke kontrol mahasiswa. Di sini ada behavior. Coba
kita lihat di site control juga ada. Nah, di sini ada behavior, di sini access control. Dia itu logout, hanya logout di sini. Dan di sini itu ada rule-nya macam-macam rule-nya di sini. Misalnya diizinkan atau tidak itu ada di rule-nya itu. Nah, filter lain ini cukup berguna. Ada HTTP chat, ada untuk mengimplementasikan caching di sisi klien ya, ada pack chat di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada aset. Di sini aset ini yang seperti sudah saya jelaskan bahwa aset ini itu berisi file CSS. Jadi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Jadi ini ada file CSS atau JS. Nah, untuk dapat digunakan sebuah aset itu harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Ya, contohnya tadi kita di dalam web, di dalam aset. Nah, ini ya asetnya. Ada CSS, ada JS, nah semuanya ada di sini. Jadi harus diletakkan di dalam direktori yang dapat diakses dari internet tadi, ini web, direktori web. Nah, pada aplikasi Y2 ini itu direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. Ini aset bundle. Di sini ada file CSS atau JS tidak secara langsung diinputkan dalam view. Aset bundle ini diinputkan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web atau yang akan mengkopikan secara otomatis. Jadi di sini ya, nah, ini untuk registernya tadi. Oke, mungkin untuk penjelasan kali ini itu sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan application struktur yang sudah kita pahami atau kita pelajari dengan cara mengerjakan soal latihan ini.